Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah majelis taklim ulil albab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga malam ini kita masih bisa melaksanakan salah satu aktivitas dan melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, yang setiap malam Ahad kita mengkaji kitab Fathul Qorib. Namun sebelumnya marilah kita bacakan Fatihah. Yang pertama ditujukan kepada penyusun kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Mudah-mudahan ilmu yang beliau susun dapat bermanfaat dalam kehidupan kita keseharian. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Pada khususan bila sahibi hadal kitab Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, nafa'anallahu bi ulumi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita bacakan Fatihah teriring musibah yang menimpa saudara-saudara kita terutama di Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan mereka yang meninggal dunia akibat dari bencana ini diterima iman Islami oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai syahid dunia oleh Allah, syahid akhirat, dan mereka yang ditinggalkan terkena musibah diberi kekuatan dan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sekarang lanjutkan pasal tentang pakaian. Sebelum kita membahas tentang pakaian, perlu saya sampaikan mengingat beberapa materi yang sudah lalu, bahwa di antara tujuan diadakannya syariat atau tujuan disyariatkannya hukum-hukum Allah, di antaranya adalah hifdzun nafas, untuk menjaga jiwa, menjaga raga, menjaga kesehatan. Salah satunya yang disyariatkan dalam hukum Islam yaitu al-libas, yaitu aturan tentang pakaian. Nah, pakaian dalam kitab Fathul Qorib yang akan kita bahas pada malam ini mengerucut pada bahan yang digunakan, yaitu pakaian atau berupa perhiasan berupa emas, kemudian satu lagi berupa sutra. Bagaimana fikih atau pemahaman para ulama tentang beberapa nas yang ditemukan dalam hadis Rasulullah SAW kemudian diaplikasikan sebagai hukum? Mari kita baca redaksinya di dalam kitab Fathul Qorib. Di kitab yang dipegang oleh bapak-bapak ada pada halaman 139. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain.
Faslun fil libasi, tentang pakaian. Wa yahrumu, dan diharamkan, ala rijali, atas laki-laki, lubsul hariri, memakai pakaian sutra, wa takhattumu bil dahabi, dan memakai cincin yang terbuat dari emas. Wal qazfi fi halatil ikhtiyari, hal ini pengharaman ini berlaku pada saat situasi dan kondisi normal, artinya bukan dalam keadaan darurat. Wa kadza, dan demikian pula yahrumu, haram, istimalu ma dzukira, menggunakan sutra maupun emas, madukiro yang disebutkan tadi, yaitu sutra dan emas, ala jihatil iftirosh, digunakan sebagai alas, wa ghairi dzalika, atau fungsi yang lain, min wujuhil istiqmalati, dari berbagai fungsinya yang lain. Jadi yang pertama, cincin ya tidak boleh dipakai. Cincin yang terbuat dari emas, atau emas tidak boleh digunakan menjadi cincin, digunakan oleh siapa? Oleh laki-laki. Yang kedua apa? Harir. Harir itu sutra. Sutra sebagai bahan pakaian itu tidak boleh digunakan oleh laki-laki. Bagaimana kalau tidak dipakai? Tidak dipakai baju misalnya, dipakai alas, dipakai sajadah, pakai tempat haji, pokoknya dipakai aja pakai laki-laki. Sutra menurut fikih, menurut kitab ini tidak boleh. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Wa yahillu lirrijali, dan halal bagi laki-laki, lubsuhu, memakai sutra, liddarurati, karena darurat. Jadi haram itu ketika dalam kondisi normal. Tapi kalau dalam kondisi darurat itu boleh menggunakan bahan sutra, baik itu pakaian maupun alas. Yang termasuk darurat seperti apa? Kaharin, seperti dalam cuaca yang sangat panas, bakal menjadi berkurang panasnya dengan sutra tertentu, misalnya pakailah sutra itu. Wabarodin, atau karena sangat dingin, yang bisa mengurangi dinginnya cuaca suhu itu hanya sutra. Maka dalam keadaan seperti itu, maka pemakaian sutra itu boleh. Kaharin wa bardin, seperti kondisi panas dan dingin, muhlikaini, yang dapat membahayakan. Tapi kalau sekedar dingin biasa tidak sampai membahayakan, ya hindari tetap penggunaan sutra. Tapi kalau memang tidak ada jalan lain kecuali memakai selimut sutra, atau tidak ada selimut yang lain, yang ada hanya selimut sutra, daripada kita kedinginan dan membahayakan kesehatan, maka pada saat darurat itu boleh kain yang terbuat dari sutra itu boleh kita gunakan dalam keadaan darurat. Wa yahillu lin nisa'i, dan halal lin nisa'i bagi perempuan, lubsul hariri, memakai sutra, waftirashuhu, dan beralaskan sutra. Wa yahillu lil wali,
ilbasus sobiyyi al-harira, dan halal bagi wali, bagi orang tua memakaikan anak laki-laki al-harira sutra qabla sab'i sinina wa ba'daha, sebelum anak laki-laki itu menginjak usia 7 tahun wa ba'daha, dan lebih sedikit. Nah, jadi sebelum dewasa. Nah, pada paragraf ini sebaliknya, kalau tadi yang diharamkan memakai sutra adalah laki-laki, perempuan boleh tidak hanya memakainya, menjadikan sutra sebagai alas duduk juga boleh. Kemudian siapa lagi yang boleh? Orang tua juga boleh memakaikan pakaian sutra atau alas sutra. Untuk siapa? Untuk anak laki-lakinya yang usianya sekitaran 7 tahun atau lebih sedikit, sebelum atau sesudah sedikit. Jadi sebelum anak itu balik. Usia balik anak laki-laki kan 15 ya rata-rata. Jadi selama anak laki-laki itu belum balik, belum terkena taklif, belum terkena hukum Islam, maka boleh orang tua atau wali memakaikan anak laki-laki dengan pakaian sutra. Tapi sebaiknya memang dihindari, sebaiknya itu hanya boleh. Wa qalilud dhahabi wa kathiruhu ay istimaluhuma fit tahrimi sawaun. Sedikit emas, wa kathiruhu, dan banyaknya emas, menggunakannya emas baik sedikit maupun banyak dalam keharamannya bagi laki-laki, sawaun, itu sama saja. Emasnya cuma 1 gram, tetap aja emas. Laki-laki tetap haram menggunakan cincin emas. Jangankan 1 kilo, 1 gram aja sudah haram, gitu ya, sudah haram. Dikalungkan 1 kilo, jangan. Pak, sedikit ini oh Pak, emasnya cuma dikit, cuma 2 gram, tetap aja ada emasnya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Yang nggak boleh apa? Menggunakannya. Kalau memilikinya boleh. Jadi kalau bapak-bapak punya investasi emas boleh, tapi jangan dipakai, simpen aja. Atau yang memakainya anak perempuan kita, atau yang memakainya istri kita. Kita tidak boleh sebagai laki-laki menggunakan perhiasan emas. Apakah itu berupa cincin, berupa kalung, jam tangan, atau apapun yang kita pakai sebagai laki-laki, itu hukumnya haram. Baik sedikit, apalagi banyak. Sekali lagi, yang diharamkan itu menggunakannya, memakainya, bukan memilikinya. Kalau kita mau investasi, laki-laki boleh berinvestasi di emas, ya. Baik emas batangan atau emas apapun lah, terserah ya. Yang penting kita jangan menggunakannya, jangan memakainya. Wa idza kana ba'du thawbi ibraisiman ay hariron wa ba'duhu al-ukhar qatnan aw kattanan masalan jaza lirrijali lubsuhu malam yakunil ibraisimu ghaliban ala ghairihi. Kembali sekarang ke sutra. Wa idza kana, dan apabila ba'du thawbi, sebagian pakaian, sebagiannya terbuat dari sutra, wa ba'duhu, dan sebagiannya yang lain berupa kapas atau katun, misalnya jaza, maka boleh lirrijali, bagi laki-laki, lubsuhu, memakainya, malam yakunil ibraisimu ghaliban, selama prosentase bahan yang selain sutra itu ghaliban lebih banyak.
ala ghairihi ketimbang sutranya. Nah, kalau sutra misalnya kita punya baju nih, baju sebagiannya terbuat dari benang sutra, sebagian lagi pakai kapas atau katun. Nah, itu boleh kalau campuran, selama selain sutranya lebih banyak daripada sutranya. 60-40 ya, misalnya 60-40 itu boleh dipakai. Fa in kana ghairul ibrahimi ghaliban halal kadwa kada inistawaya fil asah. Jika yang lebih banyak adalah bahan bukan sutra, maka halal bagi lelaki ya. Yang lebih banyak itu bukan sutranya, maka halal bagi lelaki. Demikian juga apabila kadar keduanya sama menurut pendapat yang kuat. Nah, ini ada dua pendapat. Satu pendapat yang selain sutra harus lebih banyak. Tapi ada juga pendapat yang lebih kuat, 50-50 pun, 50-50% pun itu sudah halal. 50% benangnya sutra, 50% benangnya selain sutra, itu halal, silahkan dipakai. Itu yang lebih kuat. Tetapi ada juga pendapat, oh enggak, yang sutranya harus lebih sedikit baru boleh. Ya, yang terbaik adalah tidak memakai yang berbahan sutra. Itu pembahasan kita malam ini yang redaksinya terdapat dalam kitab ini. Cukup singkat. Jadi sekali lagi kesimpulannya, kita sebagai laki-laki punya fitrah yang berbeda dengan perempuan. Perempuan itu halus, identik dengan keindahan. Maka perempuan sangat pantas kalau berhias. Hiasan yang paling mewah adalah emas. Itu pantas untuk perempuan. Nah, laki-laki pakai kongkorong, pakai kalung emas, itu tidak pantas. Itu dilihat dari sisi jenis kelamin, ya, jenis kelamin, gender, dari gender. Yang kedua, laki-laki itu harus tegas. Ketegasan laki-laki tercermin dari kesederhanaan, simpel dan praktis. Kemana-mana gak usah dandan dulu. Beda dengan perempuan, masang giwang, masang anting lama. Kalau laki-laki, Pak Ngaroda siap, langsung berangkat. Nah, seperti itu. Salah satu hikmahnya adalah diharamkannya emas, ya, perhiasan emas untuk laki-laki adalah laki-laki tidak boleh kemayu seperti perempuan. Dan laki-laki itu harus praktis. Terlihat dari kesederhanaannya, kepraktisannya, gercepnya. Apa gercep? Gerak cepat. Kita kalau mau kondangan kan lama nunggu istri ya. Kita udah siap belum Mas? Belum Pak, ini masih pasang ini segala macam. Nah, jangan sampai laki-laki seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sutra. Sutra kan identik dengan kehalusan, halus, lemas gitu. Kalau itu dipakai oleh laki-laki, itu akan mengurangi kejantanan, kegagahan akan berkurang. Laki-laki itu tidak identik dengan kehalusan, tidak identik dengan kemilau, tidak. Laki-laki itu tegas, kasar. Nah, itu yang dipertahankan oleh asy-syariah. Salah satu maqasidus syariah untuk laki-laki adalah menjaga kewibawaan, menjaga kejantanan. Kemudian yang kedua,
Ini menjadi perdebatan. Yang kedua, jangan sampai ketika kita menggunakan perhiasan emas, terutama laki-laki, itu menimbulkan sifat sombong. Nah, ini menjadi perdebatan. Disamakannya dengan ketika Rasulullah melarang seseorang menggunakan pakaian yang ngagapui kalau bahasa Sunda, melewati mata kaki ya, melewati mata kaki gitu. Nah itu tujuannya mereka yang menggunakan pakaian sampai melewati batas mata kaki, pada saat itu rata-rata orangnya sombong. Kecuali ada sahabat Nabi dan mertua Nabi. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi, kalau Abu Bakar nggak termasuk. Rata-rata pada saat itu mereka yang menggunakan pakaian yang sampai ngagapui gitu ya, itu sombong. Kecuali kata Nabi, kalau Abu Bakar enggak, silakan aja. Kalau tradisi Abu Bakar seperti itu silakan. Yang penting Abu Bakar nggak sombong. Nah emas ini tetap, walaupun kita tidak membuat kita menjadi sombong, misalnya pakai jam tangan emas, gitu ya, pakai jam tangan emas, tetap saja ada ilat yang lain, ada alasan yang lain. Walaupun pada saat itu Rasulullah tidak menyebutkan alasannya. Dan ini terbukti setelah ada penelitian kesehatan. Nah, menurut penelitian ahli kesehatan, ternyata logam emas itu mampu menembus kulit dan pori-pori, sehingga zat-zat emasnya itu akan mengalir, berpengaruh pada aliran darah. Kenapa laki-laki saja yang tidak boleh? Karena laki-laki tidak menstruasi. Kalau perempuan yang dipengaruhi oleh emas itu terbuang setiap sebulan sekali pada darah haid. Nah akibatnya apa? Kalau terlalu banyak, kalau sering dalam waktu yang lama laki-laki memakai emas, dan itu akan berpengaruh pada aliran darah, maka akibatnya mudah lupa dan cepat pikun. Bisa dibuktikan, mereka yang pakai kalung emas, laki-laki nih ya, pakai kalung emas, pakai jam tangan emas, cincin emas, segala macam, itu pikunnya lebih awal ketimbang mereka yang tidak. Dan itu berbahaya. Makanya Rasulullah melarang laki-laki menggunakan emas, perhiasan dari emas. Sekali lagi, memakainya yang tidak boleh, bukan memilikinya. Kalau memiliki, berinvestasi, jual beli, silakan. Nah, di kitab ini tidak mencantumkan dalil. Dari kitab-kitab syarahnya, saya menukilkan 4 dalil yang dijadikan sumber oleh Syekh Ghazi Abul Qasim ini. 4-4-nya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan suka nanya, mana dalilnya? Itu kan cuma kitab kuning gitu kan. Bapak-bapak, para ulama penyusun kitab kuning tidak sembarangan mengeluarkan fatwa. Fatwa-fatwa ini jelas berdasarkan dalil nakli. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, diambilnya dalil itu sumbernya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya nukilkan 4 dari beberapa syarah kitab Fathul Qarib. Yang pertama, yang bersumber dari Al-Imam At-Tirmidzi. Ini salah satu dari 6 kutubus sittah juga ya.
hurrima libasul hariri wad dhahabi ala dzukuri ummati wa uhilla li inathiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diharamkan memakai sutra dan emas bagi kalangan laki-laki di antara umatku. Wa uhilla li inathiha, dan dihalalkan bagi kalangan perempuan. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1720. Silakan dicatat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khatiman min dhahabin fi yadi rajulin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada cincin terbuat dari emas di tangan salah seorang laki-laki. Fanaja'ahu, lalu Rasulullah mencopotnya. Sini, saya buka. Fatarahahu, setelah dibuka oleh Rasulullah, kemudian dilempar. Rasul yang melemparnya. Wahai fulan, sini, itu emasnya. Iya, sini, saya buka. Dibuka oleh Rasulullah, setelah dibuka langsung dilempar oleh Rasul cincin itu. Waqala, Rasulullah kemudian bersabda menasihati orang itu yang memakai cincin dari emas, ya'midu ahadukum ila jamratin minan nar. Kita semua maunya terhindar dari api neraka. Fa yaj'aluha fi yadi. Kenapa? Api neraka itu kamu simpan di tangan kamu. Setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhi kami dari api neraka, kata Rasul. Tiap hari kamu berdoa seperti itu. Apinya kamu simpen di jari kamu. Sini saya cabut, saya buang. Jadi Rasul menganggap cincin emas yang dipakai oleh laki-laki diserupakan dengan api neraka. Percuma kamu berdoa tiap hari, jauhkanlah kami dari api neraka. Apinya kamu simpen di jari. Begitu kira-kira maknanya. Faqila lirrajuli ba'da ma dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasulullah pergi meninggalkan orang itu. Nah, teman-temannya bilang ke orang itu, fulan, Rasul udah pergi, udah ambil lagi cincinnya, sayang. Faqila lirrajuli ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudh khatamak intafid bi. Tuh, ambil lagi cincinnya, Rasul udah jauh. Ambil sayang, gitu kan. Ambil, lu jual kayak ngapain kayak gitu kan. Yang penting jangan dipakai lagi, apalagi di depan Rasul. Itu nasihat teman-temannya setelah Rasul pergi jauh. Apa jawaban orang tadi yang ditegur oleh Rasulullah? Qala la akhudhuhu abada. Aku tidak akan mengambilnya selama-lamanya. Wa qad harramahu Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul sudah mengharamkan. Aku tidak akan mengambil. Udah, kalau kamu mau ambil aja. Ya, jadi orang itu langsung taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dibisiki oleh teman-temannya, tuh Rasulnya udah pergi, udah ambil aja cincinnya. Yang penting jangan dipakai, jual pakai apa? Setelah itu Rasulullah, walaupun dinasihati oleh teman-temannya suruh diambil lagi cincinnya, dia nggak mau. Itu sudah dilempar oleh Rasulullah. Saya tidak akan mengambil. Kalau kamu mau ya ambil aja. Itu sudah dibuang oleh Rasul. Berarti saya sudah diharamkan. Ini terdapat di dalam Sahih Muslim. Rawahu Muslim, nomor hadisnya 2090. 2090. Yang ketiga dalilnya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil harir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang
memakai sutra illa maudhi'a isba'aini au salatin au arba'in, kecuali hanya seukuran 2 jari, 3 jari atau 4 jari. Rawahu Muslim, ini terdapat dalam Sahih Muslim nomor 2069. Nah, di sini tadi juga sudah jelaskan, kalau emas mutlak haram memakainya. Tapi kalau sutra, ini tadi ada beberapa pendapat. Seimbang persentasenya boleh. Pendapat yang lain tidak boleh seimbang. Pokoknya yang selain sutranya harus lebih banyak. Nah, ini dalilnya. Rasul melarang menggunakan atau memakai pakaian yang terbuat dari sutra kecuali sutranya hanya seukuran 2 jari, 3 jari atau 4 jari. Contohnya apa? Misalnya kerah, ya. Kerah ini nih kan paling 2 jari kan, supaya pantas nih. Di pantasnya kerahnya dari sutra. Atau ban yang di sini tempat kancing, ini sutra, boleh. Tapi kan yang lebih banyaknya katun. Nah, itu boleh. Dalilnya apa? Ini dalilnya ada pada Sahih Muslim nomor 2069. Jadi kalau sutra itu fleksibel, ya, fleksibel. Boleh asal campuran, jangan sutra seluruhnya. Apalagi kalau sekedar aksesoris untuk kerahnya, untuk ban di kantong, untuk ban di tempat kancing, itu silahkan. Yang terakhir, yang keempat, Rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Zubair wa Abdurrahman fi lubsil harir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dispensasi keringanan bagi siapa? Bagi 2 sahabatnya. Yang pertama yang bernama Zubair, yang kedua yang bernama Abdurrahman. Dispensasi untuk apa? Untuk memakai sutra. Karena ada alasan. Alasannya apa? Lihikatin bihima. Karena pada saat itu Zubair dan Abdurrahman kulitnya lagi terserang penyakit gatal. Jadi kalau tidak memakai sutra maka nggak betah, gagarot terus. Kalau pakai sutra karena halus maka tidak begitu terasa gatalnya, jadi terasa nyaman. Ya jelas ini dalam keadaan darurat. Jadi kalau darurat boleh. Kalau sekedar aksesoris 2 jari, 3 jari atau 4 jari boleh. Kalau sedang sakit, dingin atau sedang hareng, sedang panas boleh. Kalau karena gatal boleh. Yang tidak boleh 100% terbuat dari sutra dan dalam keadaan normal. Nah, dalil yang keempat ini, dalil yang tentang sedang gatalnya sahabat Zubair dan Abdurrahman, terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari nomor 5839. Nomor 5839 itu hadisnya. Kalau di kitab ini ringkas, tidak menyebutkan dari mana sumbernya. Tetapi kalau kita membuka kitab-kitab yang lain yang menjelaskan tentang kitab Fathul Qorib, maka sumbernya jelas. Ada yang dari Al-Quran dan ada juga dari hadis. Malam ini saya menukilkan 4 sumber hukum yang dijadikan dasar oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi ketika memberikan fatwa berdasarkan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa penggunaan emas bagi laki-laki haram mutlak. Penggunaan pakaian yang terbuat dari sutra bagi laki-laki kalau terbuat 100% itu haram. Tapi kalau campuran, asalkan sutranya tidak lebih banyak dari yang lainnya, dari kapas atau dari katun, itu boleh. Kalau hanya sekedar aksesoris, boleh.
sebatas 2 jari, 3 jari, atau 4 jari. Kalau dalam keadaan darurat, sedang sakit, tidak ada selimut yang lain, dalam keadaan dingin, selimutnya yang ada cuma selimut sutra, itu boleh digunakan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum